Kisah perjalanan hidup seorang anak manusia. Aku mau cerita tentang karya salib Kristus. Kenapa Yesus harus disalibkan? Kenapa bukan hukuman yang lain? Hukuman mati yang lain, misalnya digantung atau dilempar, dirajam atau apapun. Kenapa harus disalibkan? Karena dengan disalibkan itu tidak ada tulangnya yang patah, karena memang sudah dinubuatkan. Itu dua orang yang penjahat, itu mati tulangnya dipatah-patahin. Tuhan Yesus tidak. Bahkan ada prajurit yang tidak yakin kalau sudah mati, Tuhan Yesus sudah mati. Dia pakai tombak itu, dia tusuk di rusuknya. Di rusuk Tuhan Yesus itu ditusuk. Tusuk sampai masuk ke dalam, ke organ dalam. Ya memang udah mati. Ya Tuhan Yesus, memang sudah mati dia. Tanpa pengorbanan dan tanpa kebangkitan, kita nggak mungkin bisa beroleh keselamatan. Karya salib itu adalah karya penebusan. Dia bukan nggak tahu bahwa dia datang lahir jadi manusia, nantinya dia mati dengan cara begitu. Dia bukan tidak tahu kalau nanti salah satu muridnya akan mengkhianati dia. Dia bukan nggak tahu bahwa nanti banyak pengikut dia justru mengkhianati dia. Yang teriak, salibkan dia, salibkan dia. Banyak juga pengikutnya yang ada di situ, yang ikut di situ. Kenapa demikian? Iblis berusaha sampai di titik akhir perjalanan Yesus Kristus itu. Iblis berusaha mencoba mengintimidasi, mencoba menjatuhkan mental Tuhan, mental Yesus ya. Bagaimana mentalnya dihajar. Bayangin, salah satu muridnya bahkan mengkhianati dengan menyangkal dia. Mengkhianati si Yudas Iskariot, tapi ada juga yang menyangkal, Simon Petrus. Menyangkal, dan dia tahu, makanya dia bilang, sebelum ayam berkokok engkau sudah menyangkal aku 3 kali. Si Petrus bilang, gak mungkin. Kita juga kalau ada di posisi Simon Petrus pasti kita katakan, oh enggak Tuhan, enggak mungkin. Aku enggak mungkin menyangkal engkau Tuhan. Kita semua takut kehilangan nyawa. Itu harus kita akui, memang kita semua takut kehilangan nyawa kok. Begitu juga dengan Simon Petrus. Dia takut ketika dia kalau ditanya dan dia mengaku, dia bilang, iya, saya pengikut Yesus juga. Wah, pasti dia dicekal, pasti dipegang, udah langsung ditangkap itu pasti. Ini dia salah satu nih, ini orang yang ngikuti dia nih, muridnya nih ada ini. Makanya dia menyangkal. Tapi apakah Tuhan marah dia menyangkal ketika itu? Tuhan tuh tidak menyangkal. Tuhan tidak marah loh sama Petrus, karena dia tahu Petrus setelah itu Petrus menyesal sekali. Petrus menangis menyesal.
tertekan dalam satu situasi kondisi yang membuat akhirnya menyangkal Yesus. Banyak dari antara kita akhirnya menyangkal Yesus dan mengikuti kepercayaan atau iman percaya orang lain karena tertekan. Apalagi perempuan, anak gadis, kalau sudah hamil sama pacarnya terus terpaksa kan menyangkal Tuhan, itu sering terjadi karena mereka visinya kan begitu, buntingin dulu, hamilin dulu tuh cewekmu biar ikut kita. Kalau kita kan tidak demikian. Tuhan Yesus nggak pernah ngajarin kita untuk menjadi pengikut Yesus kita melakukan dosa perzinahan dulu, enggak, atau menekan orang, memaksa orang untuk menjadi pengikut Yesus, enggak. Tuhan Yesus enggak pernah mengajar kita demikian. Tuhan selalu mengajar kita untuk mengampuni, Tuhan selalu mengajar kita untuk mengasihi orang lain, tidak dengan syarat hamilin dulu itu supaya dia ndak ada jalan lagi, akhirnya kan dia ikut kita. Itu cara setan melakukan dosa kan, itu caranya setan. Dia bukan manusia biasa sih, makanya dia bisa bangkit 3 hari. Dia bangkit. Tiga hari seperti Yunus di dalam perut ikan besar, kemudian dikeluarkan Tuhan. Begitu juga Tuhan Yesus di dalam kuburan, di dalam alam maut 3 hari. Dia mengalahkan maut. Kayak dikatakan, maut, di manakah sengatmu? Karena dia bisa bangkit. Tidak bisa ada satu pribadi yang bisa memusnahkan dia. Karya salibnya itu bukan cerita fiktif ya, yang mana ada cerita begitu, tapi itu satu kejadian yang benar 2000 tahun yang lalu, dan dia sudah menyelesaikan misinya. Makanya dia bilang sudah selesai. Ndak sampai mati dan ndak sampai bangkit lagi, wah, kita mau kemana coba? Kalau dia hanya mati dan tidak bangkit, percuma kita percaya Yesus, percuma, karena tidak ada keselamatan. Justru karena ada kebangkitan itu kita diselamatkan. Bukan cuma kita diselamatkan, kita diberi penolong. Setelah dia bangkit dan naik ke surga, dia memberi penolong buat kita. Hati-hati ya Bapak Ibu Saudara, jangan-jangan nanti ada yang motong omongan saya dan diviralkan seakan-akan saya mengatakan seperti tadi. Percuma percaya kepada Yesus kalau dia tidak bangkit. Karena dia bangkit, mati dan bangkit, dia sudah mengalahkan maut. Itu yang menyelamatkan kita. Dengan darahnya dia tebus kita.
anak Tuhan tapi masih hidup nggak benar. Wah, segera bertobat aja. Segera bertobat, saya bilang. Kalau jadi orang Kristen tapi masih hidup dalam dosa, percuma jadi orang Kristen, jadi pengikut Yesus. Percuma. Karena kamu hanya melakukan formalitas. Ya sudah menjadi pengikut Yesus, sudah aman. Padahal cuma KTP gitu, sudah merasa cukup. Kalau saya tidak merasa cukup itu menjadi orang Kristen doang gitu. Kalau saya tidak melakukan perintahnya, terutama amanat aku. Saya mau ikut Yesus. Saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Ikut Yesus itu pilihan, keputusan. Saya memutuskan untuk ikut Yesus. Tidak akan kembali lagi dan saya tidak akan berpaling apapun yang terjadi dalam hidup. Banyak cerita tentang dia, banyak pengalamanku tentang dia. Aku banyak mengalami dia, mengalami kuasanya, mengalami mujizatnya. Wow. Makanya saya katakan tadi, sering saya katakan, dalam nama Yesus ada kuasa, dalam nama Yesus ada mujizat. Ya, benar. Mujizat demi mujizat yang terjadi dalam kehidupan aku secara pribadi maupun di dalam kehidupan pelayanan. Dalam namanya ada kuasa. Ya, benar. Orang sakit kita doakan dalam nama Yesus sembuh. Orang yang terikat dengan kuasa-kuasa kegelapan, kita berdoa dalam nama Yesus. Roh-roh kegelapan itu lari terpontal-pontal, lari meninggalkan orang yang menjadi sandranya atau inangnya. Karena karya salib itu punya arti yang besar sekali dalam kehidupan kita pribadi, lepas pribadi. Kalau kita mau menyadari karya salib itu luar biasa. Ingat nggak ketika Tuhan Yesus memikul kayu salib itu, dia sampai sempat terjatuh. Kemudian para prajurit itu melihat Simon Kirene yang ada di situ. Simon Kirene disuruh mikul juga salibnya Tuhan Yesus. Saking beratnya dosa kita itu. Seringkali kita melakukan dosa tanpa kita berpikir jauh. Manusia tuh kalau melakukan dosa tuh 100% karena kedagingan. Tanpa mikir panjang lebar lagi lakukan. Orang korupsi enak gak? Asik kan? Sudah punya jabatan yang tinggi dengan gaji yang tinggi masih korupsi. Wow.
dagingan, kemudian selingkuh, perzinahan. Mungkin tidak selingkuh, pacaran ya, tapi sudah melakukan hubungan badan. Itu juga menyedihkan hati Tuhan. Kalau kita nyadar karya salib itu, betapa agungnya karya salib itu untuk hidup kita, pasti kita nggak mau lah. Kalau kita benar-benar nyadar ya karya salib itu, kita nggak akan mau melakukan hal-hal yang seperti yang saya katakan tadi, yang hanya memuaskan kedagingan. Dia teramat baik, sangat baik, teramat baik, rela berkorban untuk kita tanpa pamrih. Tidak ada satu pribadi pun, bahkan orang tua kandung kita sendiri pun tidak akan berkorban sampai memberi nyawanya untuk nebus dosa kita. Orang tua yang paling sayang sama kita. Atau sudahlah, ada nggak seseorang yang mencintai kita, cinta banget, mau berkorban untuk kita sampai berikan nyawanya menggantikan kita? Ada nggak? Nggak ada. Pasanganmu, kalau kamu selingkuh, ditendang, udah selesai. Tuhan Yesus, kamu selingkuh dan minta ampun sama Tuhan, Tuhan ampuni. Tapi dia bilang jangan lakukan lagi dosa itu. Seperti Maria Magdalena, ketika dibawa orang-orang Farisi itu, dia mau dihakimin. Nah, Tuhan tanya, dia harus, kalau menurut hukum Musa, apa yang harus dilakukan? Mereka bilang dirajam. Tahu nggak kalau dirajam? Dilempari batu sampai mati. Dan yang pertama, kedua, ketika melempari itu, biasanya keluarganya sendiri, bapaknya, suaminya, saudaranya, yang pertama lempar. Dan orang-orang di situ melempari sampai mati. Bayangin sakitnya kayak apa. Tapi Tuhan Yesus tidak menghakimi demikian. Pulanglah dan jangan lakukan lagi. Itu bukan sekadar firman aja lagi, tapi dia melakukan dengan karya salib untuk menebus dosa kita. Bukan cuma firman, double ada karya salib itu. Tanpa karya salib itu, kita semua pasti, bolak-balik saya bilang, binasa. Pikirkan lagi lah tentang karya salib ini. Kalau saat ini kamu sedang terikat di dalam satu dosa, bertobatlah, bertobat. Kalau memang kamu pengikut Yesus, bertobat segera, bertobat. Pikirkan lagi kembali tentang karya salib Kristus ini. Kamu tega mengkhianati dia. Kamu tega mengkhianati karya salibnya. Tega. Kalau nggak tega, jangan lakukan lagi. Bertobat. Sadar, tobat. Dia datang dari surga, makanya setelah mati dan kembali, dia kembali ke surga. Dia mengajak kita bersama dia, karena dia tahu jalan untuk kembali ke surga. Di luar dari Kristus, nggak ada satu pun yang bisa selamatkan kamu. Bagaimana mungkin orang yang lahir di dalam dunia ini yang sudah penuh dengan dosa bisa
nggak tahu jalan ke surga. Setan iblis saja nggak tahu jalan ke surga kok. Dia sudah diusir keluar, sudah tidak bisa dijaga sama malaikat-malaikat dengan pedang api surgawi. Dia tidak bisa melewati pintu-pintu itu. Dia tidak bisa kembali ke surga. Tapi kita pasti dijemput malaikat Tuhan, mengantarkan kita ke rumah Bapa di surga. Wah, keren ya. Keren. Tuhan kita tuh keren. Karya salib itu membebaskan kita dari dosa. Karya salib itu melepaskan segala belenggu yang membelenggu kita. Itu harus disadari itu. Tanpa karya salib nggak mungkin kita tuh bisa diselamatkan. Oke, Bapak Ibu Saudara, jangan lupa karya salib Kristus itu menyelamatkan kita semuanya. Terima kasih banyak. Tuhan Yesus memberkati.